Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, NIM 19070260099 dari kelas Gizi 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil rencana penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Balita Gizi Kurang di Posyandu Teratai, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan, yakni gizi pada usia balita merupakan fase yang sangat penting karena pada fase ini perkembangan fisik dan otak berkembang dengan sangat pesat, sehingga pada usia ini balita sangat rentan untuk terkena kondisi gizi kurang. Kondisi kekurangan gizi ini dapat memberikan efek atau dampak yang sangat buruk untuk periode usia berikutnya, di mana manifestasi terburuknya adalah kematian pada balita. Selanjutnya ada prevalensi gizi kurang. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi gizi kurang di Indonesia sebesar 13,9%. Sedangkan pada tahun 2018, prevalensinya menjadi 13,8%. Dengan artian terjadi penurunan sebesar 0,1% prevalensi gizi kurang selama 5 tahun terakhir. Sehingga masalah ini masih menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh berbagai kalangan sektor masyarakat seperti pihak dari tenaga kesehatan maupun dari pemerintah setempat. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian gizi kurang pada balita di wilayah Posyandu Teratai, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gizi kurang pada balita di wilayah Posyandu Teratai, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, seperti pola kebiasaan makan anak, kemudian tingkat pengetahuan ibu terkait gizi, pola asuh keluarga, dan tingkat pendapatan keluarga. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian anak di bawah 5 tahun. Balita adalah istilah umum bagi anak yang usianya 1-3 tahun dan anak sekolah usia 3-5 tahun. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Itu menurut Tamaria Meti tahun 2017. Sedangkan menurut Almacher tahun 2009, status gizi adalah suatu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Selanjutnya ada penilaian status gizi pada balita. Pada dasarnya penilaian status gizi dibedakan menjadi 2, yakni penilaian status gizi secara langsung dan penilaian gizi secara tidak langsung. Penelitian gizi secara langsung dibedakan menjadi beberapa bentuk penilaian, yakni antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan penelitian status gizi secara tidak langsung dibedakan menjadi statistik vital, survei konsumsi makanan, faktor ekologi. Berikutnya gizi kurang. Gizi kurang merupakan keadaan tidak sehat patologis yang timbul karena tidak cukup makan. Dengan demikian, konsumsi energi dan protein kurang dalam jangka waktu tertentu. Itu menurut Budianto tahun 2004. Sedangkan menurut Supariosa tahun 2014, gizi kurang adalah suatu keadaan yang dapat dilihat secara antropometri dengan menggunakan indeks berat badan menurut umur dengan ambang batas min 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari min 2 standar deviasi. Selanjutnya ada penyebab gizi kurang. Penyebab gizi kurang pada balita meliputi 2 faktor, yakni penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Menurut Purwaningrum tahun 2010, penyebab langsung terjadinya gizi kurang pada balita yakni asupan makan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Sedangkan menurut UNICEF tahun 1998, penyebab tidak langsung yakni persediaan makan di rumah, perawatan anak dan ibu hamil, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, gizi kurang dapat disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu, riwayat BBLR, kelengkapan imunisasi, dan riwayat pemberian ASI. Selanjutnya dampak gizi kurang. Yang pertama pada segi pertumbuhan. Adanya kondisi gizi kurang pada anak mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal serta terjadinya proses pembentukan otot yang terhambat.
Yang kedua, pada segi produksi tenaga. Akibat dari kekurangan sumber tenaga, maka dapat menyebabkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak, belajar, dan bermain. Anak cenderung akan merasa malas dan merasa lelah. Kemudian yang ketiga, pada pertahanan tubuh. Sistem imunitas dan antibodi sangat penting dimiliki oleh anak agar tidak mudah terserang penyakit seperti pilek, batuk, diare, dan penyakit infeksi yang lebih berat. Menurut WHO tahun 2002 bahwa gizi kurang mempunyai peran sebesar 54% terhadap kematian bayi dan balita. Dampak gizi kurang lainnya yakni pada segi struktur dan fungsi otak. Kondisi kekurangan gizi pada balita ini dapat menyebabkan sel-sel otak tidak dapat berkembang. Selain itu, kekurangan gizi dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak secara permanen pada anak yang menyebabkan kemampuan berpikir setelah masuk sekolah dan usia dewasa menjadi berkurang. Yang terakhir yakni pada segi perilaku. Balita yang mengalami kekurangan gizi akan memiliki perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan pada stadium lanjut anak akan bersifat apatis. Selanjutnya ada kerangka teori. Berikut merupakan kerangka teori pada penelitian ini, dan kerangka teori ini merupakan pengembangan kerangka dari UNICEF tahun 1998. Berikut merupakan kerangka konsep pada penelitian yang akan saya lakukan. Hipotesis pada penelitian yang akan saya lakukan ada 4, yakni yang pertama, dengan H0 tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian gizi kurang. Kemudian H1 ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian gizi kurang. Kemudian hipotesis yang kedua, dengan H0 tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian gizi kurang. H1-nya ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan kejadian gizi kurang. Hipotesis yang ketiga, H0-nya yakni tidak ada hubungan antara pola kebiasaan makan balita dengan kejadian gizi kurang. H1-nya yakni ada hubungan antara pola kebiasaan makan balita dengan kejadian gizi kurang. Kemudian hipotesis yang keempat yakni H0 tidak ada hubungan antara pola asuh keluarga dengan kejadian gizi kurang, dan H1-nya ada hubungan antara pola asuh keluarga dengan kejadian gizi kurang. Selanjutnya pada metodologi penelitian, yakni desain penelitian yang akan saya lakukan yakni menggunakan desain penelitian observasional dengan pendekatan cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan ini di wilayah kerja Posyandu Teratai, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kemudian waktu penelitian yakni pada bulan September sampai dengan November tahun 2022. Berikutnya populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini terdiri atas cakupan responden dengan kriteria memiliki balita dan ibu yang memiliki anak usia 24-60 bulan di wilayah Posyandu Teratai, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang sebanyak 85 orang. Sedangkan sampel yang masuk dalam kriteria inklusi adalah yang pertama, ibu yang memiliki balita berusia 24-60 bulan, kemudian balita yang memiliki status gizi baik dan status gizi kurang, dan yang ketiga yakni balita berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah yang pertama, ibu yang telah berpindah tempat tinggal dari Kelurahan Tugurejo, kemudian 2, balita yang telah meninggal dunia, dan yang ketiga ibu yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu. Penentuan besar sampel. Berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan di atas, jumlah responden yakni 85 responden. Perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lowin dengan estimasi 10% sebagai berikut. Yakni untuk menghindari terjadinya sampel yang error, maka peneliti menambahkan sampel sebanyak 10% atau 5 orang, sehingga total responden yang akan dilakukan pada penelitian ini ada 51 responden. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang pertama yakni data primer. Data primer pada penelitian ini meliputi karakteristik responden balita, yakni usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Selain itu, data terkait pola asuh keluarga, pola kebiasaan makan,
tingkat pengetahuan ibu terkait gizi, dan pendapatan keluarga yang diperoleh melalui kuesioner. Yang kedua yakni data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini adalah jumlah anak dengan status gizi kurang yang diperoleh dari hasil perhitungan posyandu rata RW 4 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, serta profil mengenai Desa Tapak Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selanjutnya yakni definisi operasional. Berikut merupakan definisi operasional pada penelitian yang akan saya lakukan. Berikutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. Pada tahap persiapan, peneliti menyiapkan beberapa hal seperti surat perizinan terkait pelaksanaan penelitian, kemudian persiapan instrumen penelitian seperti kuesioner pola asuh keluarga, pola kebiasaan makan dan tingkat pendapatan keluarga, kemudian kuesioner tingkat pengetahuan ibu dan formulir Z-score, serta persiapan alat antropometri guna mengukur status gizi pada balita. Kemudian yang kedua yakni tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan kepada 51 responden. Selanjutnya, responden mengisi informed consent sebagai bentuk persetujuan atas dilakukannya penelitian terkait. Berikutnya, para responden akan disatukan dalam grup WhatsApp, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pola asuh keluarga, pola kebiasaan makan, pola pengetahuan ibu, dan pengukuran status gizi anak. Tahapan yang ketiga yakni pengolahan data. Setelah mendapatkan jawaban pertanyaan melalui pengisian kuesioner dari seluruh responden, selanjutnya perlu dilakukan tahap sorting atau editing, kemudian coding, filling, dan cleaning. Yang pertama, sorting atau editing data. Pada tahap ini dilakukan pemastian kelengkapan dan kejelasan pada tiap aspek yang akan diteliti, yakni dengan melakukan pengecekan kuesioner dan memastikan bahwa responden telah mengisi kuesioner secara lengkap. Setelah dilakukan sorting, kemudian dilakukan coding data. Pada tahap ini dilakukan pengodean kriteria sesuai aspek yang akan diteliti. Ada aspek pola asuh keluarga yang meliputi penggolongan baik, cukup, dan kurang. Kemudian pada pola kebiasaan makan dengan kategori baik, cukup, dan kurang. Kemudian pada tingkat pengetahuan ibu dengan pengkodingan rendah, cukup, dan tinggi. Kemudian pada tingkat pendapatan keluarga dengan dua kategori yakni tinggi dan rendah. Kemudian pada status gizi digolongkan menjadi dua yakni baik dan kurang. Selanjutnya yakni filling data. Pada tahap ini dilakukan penyimpanan data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner dan pengkodingan data. Proses ini penting untuk dilakukan agar memudahkan peneliti untuk melanjutkan tahap berikutnya yakni analisis data. Selanjutnya tahap yang keempat yakni cleaning data. Pada tahap ini dilakukan cleaning atau penghapusan data yang tidak sesuai atau tidak masuk ke dalam aspek yang akan diteliti. Tujuan dilakukan cleaning data adalah agar data dapat diolah secara mudah dan tidak menimbulkan data irasional. Tahapan berikutnya yakni analisis data. Analisis pada penelitian ini yang pertama ada analisis univariat, yakni digunakan untuk menganalisis pada setiap variabel pada penelitian. Kemudian yang kedua ada analisis bivariat, digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yakni variabel terikat dan variabel bebas. Pada penelitian ini analisis dengan uji statistik bivariat menggunakan uji gamma dan uji eta. Kemudian yang ketiga yakni analisis multivariat, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan variabel terikat secara lebih dominan gitu. Kemudian analisis multivariat yang digunakan pada penelitian ini adalah uji regresi logistik. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.